不行。几个人去了？曾大人，全都出去了。你居然会折在我的，来吧，我送你。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Wonderland season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-417 sampai 418. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Xingyun dan Xuandar yang telah masuk ke dalam kesadaran Jutian harus mendapatkan masalah besar. Apalagi Xuandar itu berhasil masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh Jutian. Selain itu, di sini juga ada Suyun yang membuat Xingyun mau tidak mau harus bertarung dengan Jutian untuk bisa menyelamatkan mereka. Sesuai dugaan kita semua, kalau kekuatan Jutian masih terlalu kuat bagi Xingyun, yang pada akhirnya membuat dia hampir saja meninggoy. Untung saja Iblis Bunga dan juga Anyun datang ke dalam lautan kesadaran Xingyun untuk meminjamkan kekuatan mereka kepadanya. Hal itu pun membuat Xingyun kembali bersemangat. Apalagi Dewa Pangu yakin kalau dunia ini akan kembali dicerahkan oleh semangat Xingyun. Pada akhirnya Xingyun pun bangkit dan berhasil mengejutkan Jutian dengan kekuatan baru yang dirinya miliki. Ledakan kekuatan yang Xingyun keluarkan sama sekali tidak membuat Jutian takut. Justru dia terus saja meremehkannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dengan kekuatan baru yang Xingyun miliki, dia dengan mudah melancarkan serangan kepada Jutian, yang bahkan kali ini membuatnya marah besar. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xingyun kembali menggunakan kekuatannya untuk menekan Jutian. Hal itu pun berhasil membuat Jutian kembali mengalami kesulitan. Hanya saja ketika Xingyun ingin menyelamatkan Suyun, Jutian kembali bangkit dan kali ini adalah giliran dirinya untuk menyerang Xingyun. Selain itu Jutian juga berjanji kalau hari ini dia akan menunjukkan apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Di saat Jutian mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki, saat juga sosok mengerikan muncul di belakangnya. Tidak mau kalah, Xingyun juga segera memanggil tubuh dari Dewa Pangu. Kali ini pertarungan yang lebih besar akan segera terjadi di antara mereka. Ketika Jutian ingin memulai pertarungan, Xingyun segera menggunakan tubuh asalnya. Dalam pertarungan yang sangat menegangkan itu bisa terlihat kalau Jutian kembali unggul. Ia memberitahu kalau selama Xingyun belum mencapai tubuh sejati, dia itu tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Sosok iblis Jutian berhasil menghancurkan tubuh Dewa Pangu. Xingyun yang tidak terima mulai menggabungkan serangannya untuk bisa menghabisi iblis ini. Akibat kalahnya iblis itu mengakibatkan Jutian sedikit kesakitan. Mendapatkan kesempatan, Xingyun berusaha untuk menebasnya. Namun sayang sekali dia itu kalah cepat. Xuandar yang melihat hal ini berusaha untuk memberikan bantuan. Namun Jutian segera menghentikannya dengan cara menangkap Xuandar. Ia memberitahu kalau kekuatan yang mereka miliki akan dirinya serap sampai habis. Xuandar yang tertangkap tidak bisa berbuat apapun selain melihat Xingyun yang berusaha untuk dikendalikan oleh Jutian. Jutian begitu senang karena mulai hari ini mereka akan menjadi boneka yang patuh di bawah kendalinya. Dengan kata lain, hidup dan mati mereka kini berada di tangan Jutian. Xuandar yang sudah sangat kewalahan hanya bisa memberikan sedikit kekuatannya kepada Xingyun. Meskipun sedikit, tapi ini berhasil menyadarkan Xingyun. Dia yang sudah lepas dari kendali Jutian langsung saja melancarkan serangan balik yang membuat Jutian begitu ketakutan. Bagaimana tidak takut, serangan yang Xingyun lancarkan berhasil melukainya. Jutian cukup terkejut, pasalnya baru kali inilah ada seseorang yang dapat menyakiti sumber kehidupannya. Jutian mencoba bangkit, hanya saja Xingyun kembali melancarkan serangan yang membuatnya terpental. Jutian pun penasaran sebenarnya siapakah Xingyun ini, karena hanya dialah yang mampu melukai dirinya sampai separah ini. Xingyun terus saja melancarkan serangan untuk bisa menghabisinya. Apapun yang Jutian lakukan, dia tidak mampu menahan kekuatan dari Xingyun. Pada akhirnya dia pun sadar kalau dia terus melakukan pertarungan, maka dialah yang akan meninggoy.
Jadi dia memutuskan untuk membuka teleportasi demi bisa melarikan diri. Hanya saja dia itu kembali menerima serangan dari Xingyuan. Untuk sementara waktu kita tidak tahu apakah Jutian berhasil dikalahkan atau tidak. Xingyuan yang sudah lepas dari mode dewanya harus jatuh pingsan. Karena bagaimanapun dia sudah mengerahkan begitu banyak kekuatan dalam bertarung dengan Jutian. Li Ju yang melihat mereka jatuh segera menggunakan kekuatannya untuk bisa menangkap mereka. Para God King yang melihat hal itu menjadi sangat senang dan berusaha untuk melarikan diri. Namun kuil kuno Yan Huang segera menangkap mereka. Li Ju yang khawatir dengan kondisi Xingyuan mengajak Su Yun untuk membawa mereka pergi dari tempat ini. Zeno berpindah ke istana dari Jutian. Terlihat jelas kalau dia itu masih kesakitan akibat bertarung dengan Xingyuan. Jutian tidak habis pikir bagaimana bisa dirinya terluka oleh orang-orang lemah itu. Mengingat pertarungan tadi benar-benar membuat Jutian kesal. Ia pun memanggil para pelayannya. Seberapa keras pun Jutian memanggil, tidak ada siapapun di sana. Hingga Fan Yin pun tiba untuk menemuinya. Tentu Jutian penasaran kemana pergi semua orang. Fan Yin memberitahu kalau Jutian sudah lama pergi. Sedangkan para pengikutnya sendiri sedang melakukan pencarian kepada orang-orang yang Jutian cari. Tentu Jutian tidak percaya, hanya saja dia tidak bisa melakukan apapun karena sedang terluka. Sampai Jutian berpikir kalau Fan Yin ini telah menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Sambil mendekati Jutian, Fan Yin tahu betul kalau tuannya ini telah terluka sangat parah. Ia pun menanyakan apakah Jutian memerlukan bantuan dirinya. Jutian yakin ada yang tidak beres, apalagi Fan Yin berani tertawa di hadapannya. Fan Yin memberitahu kalau dia sedang mentertawakan kesombongan dan juga ketidaktahuan dari Jutian. Sebenarnya Fan Yin tidak berani mencari tahu sejauh mana luka dari Jutian, hingga dia pun yakin kalau dia itu telah terluka sangat parah. Jutian berusaha untuk melakukan serangan kepadanya, tapi Fan Yin tidak mudah menahan serangannya itu. Selain itu, entah kenapa kekuatan Jutian tidak terlalu berfungsi. Pada akhirnya, Jutian pun sadar kalau di tempat ini sudah dipasangi sebuah formasi. Fan Yin membenarkan hal itu, dan dirinya pun mulai memperlihatkan formasi yang dia bangun. Ini semua bisa terbentuk berkat para bawahannya. Jika saja Jutian tidak mengubah mereka menjadi boneka, maka dirinya tidak akan mungkin bisa menyelesaikan formasi sekuat ini. Jutian yang sudah terluka sangat parah harus kembali dipusingkan oleh pengkhianatan dari Fan Yin. Tapi apapun yang dia lakukan, semua itu hanya sia-sia saja. Fan Yin menjelaskan kalau yang memiliki dendam kepada Jutian tidak hanya dia saja. Namun sampai saat ini hanya dia saja yang mampu berbuat hingga sejauh ini. Dia yakin Jutian tidak pernah menduga kalau dirinya akan jatuh ke tangan bawahannya sendiri. Tidak yang berbicara lagi, Fan Yin berencana untuk mengirim Jutian langsung ke neraka. Saat juga, Fan Yin pun mulai melancarkan serangan kepadanya. Hal itu benar-benar membuat Jutian kesakitan. Bahkan dia berjanji akan membalas perbuatan yang Fan Yin lakukan. Perkataan itu hanya ditertawakan oleh Fan Yin, karena tidak mungkin Jutian bisa melakukan apapun di formasinya. Fan Yin begitu puas dengan kekuatan besar yang dirinya serap dari Jutian. Dia sudah mendambakan kekuatan ini sejak lama, dan sekarang ini semua telah menjadi miliknya. Fan Yin berjanji tidak akan mengecewakan Jutian. Akhirnya setelah menyerap habis kekuatannya, Jutian pun seketika lenyap. Kini yang menduduki singgasana kerajaan adalah Fan Yin. Beberapa saat kemudian Li Ju pun datang kemari, hanya saja ini merupakan klon. Fan Yin tahu tujuan Li Ju kemari ada memeriksa kondisi dari Juxian. Namun dia sudah terlambat karena Juxian sudah lock out. Ini semua bisa terjadi karena luka parah yang Xingyuan sebabkan. Fan Yin memanfaatkan hal itu untuk menghabisi Jutian. Li Ju cukup terkejut mendengar kabar itu. Fan Yin membenarkan perkataannya.
Dan berhubung mereka sempat saling bertikai, jadi Fanny mencoba untuk menghilangkan semua itu. Apalagi Jutian sudah tidak ada. Dan lebih baik mereka ini melupakan masalah yang pernah terjadi. Diju sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu karena bagaimanapun akar masalahnya adalah Jutian. Karena dia sudah tidak ada, maka tentu masalah di masa lalu sudah diakhiri. 此前我们虽然有过，就此作罢如何？如今九天玄尊已经伏法，九天玄尊已死。 Hanya saja dia meminta Fanyin untuk melepaskan para binatang ilahi yang dikurung oleh Jutian. Diju sempat memberikan ancaman kepadanya hingga Fanyin berjanji akan segera melepaskan mereka. Ia pun mempersilahkan Diju untuk membawa kedua hewan itu. Berhubung permintaannya sudah dituruti, maka Fanyin meminta agar kedepannya mereka bisa saling mengurusi masalah masing-masing. Diju setuju dan mulai sekarang mereka tidak memiliki keluhan lagi dengan Fanyin. Setelah kesepakatan saling dibuat, dia pun melepaskan para binatang ilahi. Setelah kurungan itu dibuka, kedua binatang ilahi pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat ini. Karena bagaimanapun mereka sudah lama dikurung oleh Jutian. Meskipun dua binatang ilahi sudah dilepaskan, tapi dia menanyakan mengenai keberadaan dari biksu. Tapi Fanyin tidak tahu di manakah binatang itu berada. Tentu Diju mulai mencurigainya. Namun Fanyin berusaha menjelaskan kalau dirinya hanya bisa menemukan dua binatang ilahi itu saja. Selebihnya ia tidak tahu lagi. Bisa saja biksu itu pergi tanpa sepengetahuannya. Mendengar jawaban Fanyin tentu saja tidak membuat Diju senang. Ia pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat Fanyin cukup ketakutan. Ia meminta Diju untuk sadar karena untuk apa juga dirinya menyembunyikan binatang bisu. Pada akhirnya Diju pun sadar kalau Fanyin bukanlah Jutian yang mampu menyerap kekuatan binatang ilahi. Hanya saja mereka akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jika biksu memang disembunyikan oleh Fanyin, maka mereka akan kembali terlibat dalam permasalahan. Fanyin tidak mengkhawatirkan hal itu dan dia pun agak lega karena Diju telah pergi dari kediamannya. 起来了吧，我断然没有理由这么。我们从此以后， 慢走不送。 Xiang berpindah ke tempat Xingyun berada, yang mana dia itu sedang berusaha disembuhkan oleh Diju. Bisa terlihat juga kalau kedua gadisnya begitu mengkhawatirkan kondisi Xingyun. Namun Suyun secara tiba-tiba memberitahu kalau dirinya harus pergi. Tentu Diju menanyakan tujuannya. Ternyata Suyun itu ingin mencari beberapa kenangan dari masa lalunya. Sebab dia itu tahu kalau dirinya masih memiliki seorang keluarga. Namun dia ini tidak tahu di manakah dia sekarang. Maka karena itulah dia ini harus mencarinya. Berhubung Suyun itu dibawa paksa ke dunia peri, maka jika ingin menemukan kerabatnya, dia itu harus pergi ke dunia bawah. Di sini Yan akan berusaha untuk mencegahnya. Karena lebih baik mereka menunggu Xingyun dan yang lainnya sadar dulu. Dan begitu mereka bisa pergi ke dunia bawah bersama-sama. Suyun menjelaskan kalau saat ini kondisi Xingyun baik-baik saja. Namun dia ini tidak bisa terlalu lama tinggal di sini. Karena entah mengapa Suyun itu merasakan ada seseorang yang sedang membutuhkan bantuannya. Padahal itu mau tidak mau Yan Kan akan membiarkannya pergi sendirian. Sedangkan dia itu akan menunggu Xingyun bangun. Tapi dia berjanji mereka akan segera menemukannya. Sesaat kemudian Suyun pun pergi dan kembali meninggalkan Xingyun. 然身陷昏迷，但是身体一起去找你。Xiang berpindah kepada Tetua Su dan juga Yunyin, yang mana mereka itu sedang asik berduaan. Namun mereka diganggu oleh kedatangan Lingyang. Dia memberitahu tentang sebuah berita besar yang mana Master Tertinggi Jutian sudah dikalahkan. Tentu saja hal itu membuat Tetua Su begitu terkejut sekaligus senang setelah mengetahui kalau Jutian telah dikalahkan oleh seorang anak laki-laki dan juga perempuan. Selain itu ada pria tua dan rambut putih di sisi mereka. Dengan kalahnya Jutian, maka semua pasukannya pun telah bubar, dan para binatang suci juga telah dilepaskan. Tetua Su yakin kalau yang mengalahkan Jutian adalah Xingyun. Lingyang tentu sangat senang dengan keberhasilan dari Xingyun. Sedangkan untuk Yuyin sendiri masih tidak percaya karena bagaimana bisa orang sekuat Jutian dikalahkan. Meskipun tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, namun tentunya ini semua ada hal yang sangat baik untuk mereka. Tetua Su memberikan perintah agar melakukan pencarian kepada Xingyun. Lingyang paham dan segera pergi dari tempat ini. Xin berpindah ke sebuah sekte yang mana bisa terlihat ada seorang tetua yang baru saja tiba.
Kemungkinan besar dia itu bukan berasal dari sekte ini, karena murid dari Gunung Huasan tidak tahu siapakah dia. Tetua ini memberitahu kalau dirinya adalah tetua agung ke-7 dari Gunung Xuanying, dan tujuannya kemari ada untuk bertemu dengan tuan mereka. Karena dia itu ingin memberitahu kalau dulu tanah ini merupakan gua milik sekte Xuanling. Dan bisa dikatakan kalau ini masih berada di bagian kekuasaan Gunung Xuanling. Maka karena itulah orang-orang dari Gunung Huasan diminta pergi ke Gunung Xuanling untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Jadi mulai sekarang Gunung Huasan berada di bawah kekuatan Gunung Xuanying. Tapi murid ini tentu tidak mau karena Gunung Huasan mereka tidak akan tunduk kepada siapapun. Mendengar penolakan itu, tetua ini pun segera melancarkan serangan. Tapi dengan mudahnya murid itu melakukan serangan balik kepadanya. Tentu sebagai tetua, Denny tidak percaya akan dibuat terluka. Nah, penguasa pari Gunung Huasan pun penasaran apa yang telah terjadi. Murid ini pun menjelaskan segalanya. Karena dituduh telah mengambil tempat ini, membuat penguasa pari marah, apalagi ini merupakan warisan dari gurunya. Maka karena itulah dia meminta muridnya untuk menghapus kultivasi dari tetua ini. Dengan sangat dingin, murid itu pun melancarkan serangan dan membuat tetua itu terpental. Tetua ini memohon untuk diberikan ampunan. Apalagi jika sesuatu terjadi kepada dirinya, maka dia yakin penguasa peri Xuanying akan sangat marah dan membalaskan dendam dirinya. Namun gadis itu sama sekali tidak takut dengan perkataannya, dan malahan dia itu akan mulai menghapus basis kultivasinya. Tentu saja rasa sakit yang luar biasa tetua itu rasakan. Selain itu yang menjadi masalah adalah basis kultivasinya sudah hilang. Penguasa peri dari Gunung Huasan sama sekali tidak mempermasalahkan jika penguasa peri Gunung Xuanying datang kemari untuk membalaskan dendam. Bahkan jika perlu mereka itu bisa mengirimkan semua master yang Gunung Xuanying miliki. Melihat gadis itu pergi, tentua ini pun sangat penasaran sebenarnya siapakah penguasa peri dari Gunung Huasan. Apalagi kekuatan dari bawahnya sudah sangat mengerikan. Dan mungkin saja penguasa peri itu memiliki kekuatan yang jauh berada di atas mereka. Tetua ini pun pergi untuk melaporkan hal itu. Nah, setelah sekian lama kita dibawa kembali ke dunia bawah, tepatnya di sekte Xingyu. Terlihat kalau yang menjadi ketua sekte sekarang adalah Xingzhou. Terlihat dan jelas kalau kini penampilannya sudah dewasa. Semenjak Xingzhou menjadi kepala keluarga Xingyu, kemampuannya ini sangatlah terbatas, yang mengakibatkan keluarga Xingyu hanya bisa bertahan sampai ini saja. Selain itu dia juga tidak menyangka kalau keluarga Xuanming akan melindung kepada klan iblis, dan juga menyebabkan banyak anggota mereka yang meninggoy. Kini klan iblis itu menjadi dekat ke arah mereka, dan tentu hal itu akan membahayakan keluarga mereka saja. Berhubung ini adalah masalah yang serius, jadi Xingzhou yang meminta masukan dari para tetua. Mereka yang sangat percaya kepada Xingzhou akan menyerahkan semua keputusan kepadanya. Dari pembicaraan mereka, kita pun jadi tahu kalau sejak kepergian Xingzhou ke dunia atas, para ras iblis telah mengamuk di seluruh penjuru. Kemungkinan ini bisa terjadi karena para iblis itu sudah tidak memiliki pemimpin lagi setelah Raja Iblis berhasil singgung segel. Akibatnya invasi ras iblis telah membuat dunia ini masuk ke dalam kekacauan. Tidak itu saja, namun peperangan juga telah banyak memakan korban. Di tangan Xingzhou mereka telah berhasil menyelamatkan orang-orang. Hanya saja klan iblis ada di mana-mana. Ini pun akan menyebabkan pergerakan mereka terbatas. Tetua Agung meminta Xingzhou untuk melakukan hal sesuai dengan kata hatinya. Dia juga mengingatkan kalau keluarga Xingyu telah melewati berbagai peperangan dan hampir dimusnahkan. Berkat semua itu, mereka pun tidak kenal takut lagi. Para tetua terus memberikan dukungan kepada Xingzhou agar mengikuti kata hatinya. Karena kepercayaan para tetua yang begitu besar kepadanya, Xingzhou memberitahu kalau dirinya akan pergi ke keluarga Yanu. Dia sadar kalau Yan Xiao pasti memiliki dendam kepada mereka yang telah menghabisi ayahnya. Tapi keluarga Yanu tidak pernah sekalipun tunduk kepada klan iblis. Mendengar hal itu, para tetua setuju. Tapi mereka khawatir di dalam perjalanan nanti Xingzhou akan dalam bahaya. Jadi Tetua Agung pun ingin ikut pergi bersamanya. Xingzhou melarangnya karena jika Tetua Agung ikut pergi, maka tidak ada lagi orang yang bisa melindungi keluarga Xingyu. Maka karena itulah Xingzhou akan berangkat sendirian. 青羽世家能做的也非常有。
忍言笑与我没有杀父之仇。不如我陪你一起去。若是您和我一起去，我们青羽，那你路上要小心。 Malam harinya, Xingzhou pun memulai perjalanan. Kekhawatiran dari para tetua ternyata benar terjadi. Yang mana terlihat kalau para iblis muncul di belakang dan mulai mengejar Xingzhou. Tidak itu, iblis lainnya kembali muncul bersama dengan Heiming. Heiming yakin Xingzhou pasti tidak menduga kalau mereka akan melakukan penyergapan pada malam hari. Ini benar-benar membuatnya sangat senang. Sedangkan Xingzhou begitu marah karena alih-alih memberikan perlawanan, keluarga Xiaoming malah tunduk kepada klan iblis. Ia berjanji akan memberikan hukuman. Perkataan itu membuat Xingzhou tertawa karena pada tahun depan akan menjadi peringatan kematian darinya. 这是来送死，也真是可笑。作父投靠魔人，就是你的忌日。 Saat juga, klan iblis pun mulai pertarungan dengan Xingzhou. Dalam pertarungan itu, Xingzhou sadar betul kalau klan iblis datang dan jumlah yang banyak. Jadi tidak mungkin bagi dia untuk menghabisi mereka sekaligus. Apalagi Heiming juga ikut-ikutan menyerang. Beruntungnya, Xingzhou itu masih bisa menahan serangan dari Heiming. Hanya saja ada perbedaan kekuatan di antara mereka, yang mana Heiming pun telah berhasil melukai Xingzhou. Selain sibuk berhadapan dengan Heiming, para iblis juga terus menyerangnya. Pada akhirnya, Xingzhou pun memilih untuk melarikan diri saja. Tapi tentunya Heiming dan ras iblisnya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Meskipun dia berhasil menumbangkan dua iblis yang mengejarnya, tapi Heiming memanfaatkan hal itu untuk melancarkan serangan kepadanya. Sayang sekali kita belum tahu apa yang akan terjadi kepada Xingzhou, sebab kita dibawa kepada Shuyun yang sudah turun ke dunia bawah. Lokasi ini adalah tempat di mana Shuyun dibawa pergi oleh Fan Yin ke dunia peri. Seketika saja, ingatan dari Shuyun mengenai adiknya mulai masuk ke dalam memorinya. Hal itu pun membuat Shuyun penasaran apa yang telah terjadi kepadanya. Ia pun akan pergi untuk mencari potongan ingatannya. Pertarungan masih terus terjadi di antara Xingzhou dan juga Heiming. Beruntungnya dia itu hanya terluka biasa. Namun tentunya Heiming tidak ada niatan untuk membiarkan Xingzhou terus hidup. Di saat dirinya hampir saja meninggoy, ada sebuah serangan yang mementalkan serangan Heiming. Ternyata itu berasal dari Shuyun. Melihat kedatangannya, sontak saja Xingzhou memanggil Shuyun sebagai kakak. Selain dia, Heiming juga tahu siapa Shuyun, karena dia itu hanyalah gadis yang selalu berada di kursi roda. Sedangkan Shuyun ini sangat penasaran mengapa Xingzhou memanggilnya sebagai kakak. Heiming yang tidak tahu seberapa kuat Shuyun sekarang tanpa pikir panjang mengirim para iblis untuk mengepungnya. Tentu itu adalah tindakan yang salah karena ada mudahnya Shuyun menghabisi para iblis dan membuat Heiming terkejut bagaimana hal ini bisa terjadi. Cici. Hanya dalam satu kali serangan saja, Shuyun itu telah berhasil membuat Heiming lockout dari dunia ini. Shuyun pun mulai turun menemui Xingzhou karena dia telah memanggilnya sebagai kakak. Xingzhou berusaha untuk menjelaskan yang seketika saja ingatan masa lalu Shuyun kembali muncul. Terlihat dengan jelas kalau sejak dulu Xingzhou ini sudah merawat kakaknya dengan baik. Bahkan dia juga telah berusaha untuk menjaganya. Hingga pada akhirnya Shuyun dibawa pergi oleh Fan Yin. Meskipun potongan ingatannya sudah muncul, tapi Shuyun masih belum terlalu percaya kepada Xingzhou. Ini pun membuat Xingzhou yakin kalau kakaknya sudah hilang ingatan. Ia pun memperkenalkan namanya dan siapa nama Shuyun yang sebenarnya. Shuyun memang melihat Xingzhou dalam ingatannya, tapi dia itu masih belum terlalu ingat dengannya. Hanya saja dia itu bisa merasakan kalau Xingzhou merupakan orang yang begitu dekat dengan dirinya dan juga adalah orang yang terpenting bagi hidupnya. Padahal itu membuat Xingzhou sedih karena dia yakin kakaknya sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Shuyun berusaha untuk menenangkannya dan segera memberikan pertolongan pertama untuk menyembuhkan adiknya. Xingzhou penasaran kemana kakaknya pergi dan mengapa dia menjadi begitu kuat. Shuyun pun memberitahu kalau dia telah pergi ke dunia peri, sedangkan untuk kultivasinya sendiri berada di ranah alam raja abadi. Sebenarnya itu bukan lagi ranah yang bisa dicapai oleh manusia biasa, sebab ranah peri saja sudah tinggi bagi mereka. Maka karena itulah Xingzhou ini tidak begitu tahu ranah tentang alam dewa. Shuyun mencoba menjelaskan agar adiknya ini bisa paham. Jadi bisa dianggap kalau kekuatannya saat ini 6 kali lebih kuat dibandingkan ranah peri. 变得这么厉害了，之前你先王，至少
在这凡世。 Pada akhirnya, Xingqiu pun paham dan dia yakin kalau saat ini kakaknya tak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Suyun membenarkan hal itu, tapi ini hanya berlaku di dunia fana, karena bisa saja makhluk abadi lainnya turun ke dunia fana. Mungkin Suyun juga akan kesulitan untuk berhadapan dengan makhluk abadi itu. Berhubung kakaknya sudah kuat, jadi Xingqiu meminta bantuan kepadanya karena saat ini di dinasti Zhong, para iblis sedang mengamuk di mana-mana. Hal itu pun menyebabkan para manusia harus mengungsi. Xingqiu meminta bantuan kepada kakaknya untuk mengusir iblis agar umat manusia tidak diburu lagi. Suyun tentu akan memberikan bantuan dan menanyakan saat ini adiknya akan pergi kemana. Xingqiu memberitahu kalau tujuannya adalah ke keluarga Yanu untuk beraliansi. Maka karena itulah mereka akan pergi ke sana dulu. Namun juga tetua iblis pun muncul dari tubuh Heming, yang mana dia menjadi marah besar karena orang-orang itu berani menghabisi begitu banyak prajurit klan iblisnya. Tetua iblis juga memanggil para bawahannya untuk bisa melenyapkan mereka. Dia berjanji kalau hari ini akan menjadi hari terburuk mereka. Hanya saja perkataan itu langsung dibalikan oleh Suyun, karena hanya dalam satu kali serangan saja dia itu berhasil menghabisi mereka. Melihat tetua iblis meninggoy, para iblis Keroco segera pergi meninggalkan tempat itu. Xingqiu benar-benar terpukau dengan kekuatan hebat yang kakaknya miliki. Dia bahkan mampu menghabisi para iblis dari jarak jauh. Hanya saja dia penasaran mengapa kakaknya itu membiarkan beberapa iblis lainnya pergi dari tempat ini, padahal dia itu bisa saja menghabisi mereka. Hal ini Suyun lakukan agar para iblis itu bisa menemui tetua yang lebih kuat lagi untuk mereka bawa dalam menghadapi dirinya. Dengan kata lain, Suyun ini sedang memancing iblis kuat untuk menemui dirinya. Xingqiu paham, tapi bagaimana jika yang datang adalah Raja Iblis? Suyun tetap tidak takut karena dia akan menghabisinya. Karena meskipun yang datang adalah masa Raja Iblis, bagi Suyun itu hanyalah para iblis yang lemah. 却放跑了那么多魔人。 放了这些魔人，啊，哦， 那就 姐姐，你有信心可以赢吗？ Suyun meminta adiknya untuk tidak membahas Raja Iblis karena jikapun seluruh klan iblis datang, dia yakin mereka akan dengan mudah dirinya kalahkan. Padahal itu Xingqiu merasa kalau kakaknya sedang bercanda. Namun sejak awal Suyun tidak niatan untuk bercanda. Pada akhirnya Xingqiu pun sadar kalau kakaknya ini memang benar-benar sangatlah kuat. Bahkan para iblis sebelumnya saja dengan mudah dia habisi. Hanya saja dia itu tidak ingin membicarakan hal itu karena mereka harus kembali melanjutkan perjalanan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka pun sampai di kediaman keluarga Yanu. Ketika ingin masuk, mereka segera dicegat oleh para penjaga. Karena sebelum masuk, mereka itu harus memberitahukan identitas dan tujuannya kemari. Xingqiu memperkenalkan dirinya yang merupakan kepala keluarga Xingyu. Sedangkan tujuannya kemari adalah untuk membentuk aliansi dengan keluarga Yanu. Selain itu, dirinya juga meminta untuk memberitahukan hal ini dulu kepada pemimpin keluarga Yanu. Para penjaga ingat betul kalau kedua keluarga ini memang sempat memiliki dendam. Tapi karena hanya ada dua orang yang kemari, maka para penjaga akan mempersilahkan mereka untuk masuk. Yang sepertinya mereka itu memiliki niatan buruk kepada Xingqiu dan juga Suyun. 青羽，反正就他们俩。 Dan benar saja, baru saja masuk, mereka itu langsung dikepung oleh para penjaga yang bersiap untuk menyerang. Xingqiu yang tidak bertarung mencoba menenangkan situasi. Tapi para penjaga tidak mendengarkan perkataannya dan meminta mereka untuk menunggu tuan mereka datang kemari. Suyun berencana untuk menghabisi orang-orang ini. Namun Xingqiu menahannya karena mereka tidak perlu sampai melakukan hal itu. Xingqiu saatlah kerepotan dalam menghadapi kakaknya. Apalagi dia ini juga kebingungan bagaimana sifat kakaknya bisa berubah sangat jauh. Selain itu dia takut jika sampai kakaknya mengamuk maka orang-orang ini akan meninggoy. Para penjaga yang mendengar perkataan Suyun hanya bisa tertawa saja. Mereka pun memberitahu kalau tempat pemilik ini sangatlah kuat. Suyun agak terpancing tapi beruntungnya Xingqiu kembali menahannya. Nah, tidak begitu lama Yan Xiao pun keluar. Dia penasaran mengenai tujuan Xingqiu dan juga Suyun kemari. Xingqiu memberitahu kalau para klan iblis sudah melakukan serangan di mana-mana. Semua keluarga bangsawan bahkan sudah tunduk kepada klan iblis. Kini hanya tinggal keluarga Yanu dan keluarga Xingyu saja yang masih bisa bertahan. Maka karena itulah tujuannya kemari ada untuk membentuk aliansi dengan mereka.
demi bisa mengalahkan para iblis. Sayangnya tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Yan Xiao. Apalagi saat ini kekuatannya sudah berada di puncak Grandmaster. Dan juga ada 6 tetua yang berada pada level Master. Jadi dengan kekuatan mereka sekarang, untuk apa lagi bergabung dengan mereka? Xin Zhao tidak membenarkan hal itu karena bagaimanapun kekuatan klan iblis sangatlah besar. Tidak mungkin bagi keluarga Yanwu untuk bisa bertahan sendirian. Apalagi jika sampai Raja Iblis turun tangan. Yan Xiao meminta mereka untuk mempedulikan diri sendiri. Karena dia yakin keluarga Xingyu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Karena terus diremehkan membuat Su Yun agak marah. Hanya saja Xin Zhao kembali menahannya. Ia pun mengakui kalau kekuatannya memang belum berada di puncak Grandmaster. Nah, karena kekuatan itulah keluarga Yanwu tidak ingin beraliansi dengan keluarga Xingyu. Tidak hanya itu saja, namun kedua keluarga ini memiliki suatu dendam di masa lalu. Xin Zhao tidak membahas hal itu karena ini sudah sangat lama. Apalagi saat ini mereka sedang dalam posisi terpojok oleh klan iblis. Maka karena itulah Xin Zhao berharap kalau Yan Xiao bisa menyampaikan dendamnya dan memfokuskan diri dalam mengalahkan klan iblis. Yan Xiao bersedia untuk membuat aliansi dengan keluarga Xingyu. Tapi ini baru bisa terjadi jika dirinya menikah dengan Su Yun. Karena jika kedua keluarga saling memiliki hubungan, maka akan sangat mudah bagi kedua belah pihak untuk saling memberikan bantuan. Xin Zhao tentu tidak setuju. Begitu juga dengan Su Yun yang sejak tadi sudah menahan amarahnya. 已经都过去了，今非昔比。还有些过节。我一个条件，让你姐姐嫁人是共同进退。 Kekuatan yang dia keluarkan benar-benar membuat Yan Xiao terkejut. Bahkan niat membunuh Su Yun sangatlah kuat. Ia tidak habis pikir bagaimana dirinya yang berada di ranah puncak Grandmaster mampu dibuat sampai setakut ini. Tapi Yan Xiao yakin ini hanyalah sebuah tipuan saja. Hingga ketika pedang itu tepat mengarah ke lehernya, barulah dia sadar dirinya sedang dalam bahaya. Beberapa saat kemudian para penjaga pun muncul untuk mengepung mereka. Tapi dengan mengeluarkan sedikit kekuatan saja, Su Yun dengan mudah mementalkan mereka. Su Yun tidak habis pikir kalau adiknya ingin membentuk aliansi dengan orang-orang lemah ini. Pada akhirnya Yan Xiao pun setuju untuk membentuk aliansi. Tapi Su Yun tidak ada niatan untuk mendengarkan perkataannya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat Qingxia ini sedang memberitahu kalau klan iblis telah menaklukkan kota Xuanzong dan mereka itu akan segera pergi ke kota Haojing. Maka karena itulah sebagai para murid dari sekte Tianyun, mereka pun datang kemari untuk memberikan bantuan. Zhao Kang tentu sangat senang dengan kedatangan mereka. Dia mewakili seluruh rakyat Haojing berterima kasih kepada mereka. Sebagai pemimpin, dirinya juga akan ikut berjuang bersama mereka dalam melindungi Haojing dari invasi klan iblis. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.